مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Di zaman Umar ada orang kayak gitu. Kalau kita baca sejarah kekhalifahan Umar itu luar biasa loh. Ada orang yang dideportasi karena terlalu ganteng. Selebgram terlalu ganteng dan itu nggak ada hasil editan. Kalau saya kan ngeditnya lama kan ya, pakai editor terbaik lah Rifat cie. Tapi kalau ini nggak perlu diedit, udah emang ganteng. Rambutnya ikal sepundak, keren banget. Sampai saking gantengnya dia, cewek-cewek nggak mau nikah kecuali sama dia. Kan kasihan banget cowok yang lain ya. Nggak mau nikah kecuali sama dia. Sampai ada cewek-cewek bikin syair tentang dia, kayak bikin lagu gitu tentang dia, di aransemen dengan cara-cara yang berbeda-beda. Ada syair isinya gini, seandainya tempat tidurku hangat bersama dengan dia. Coba, syair jahiliyah namanya. Aku ingin tempat tidurku terasa hangat bersama dia. Sampai gitu terdengar oleh Umar. Nauzubillah, kata Umar, innalillah, astagfirullah. Umar kan suka keliling-keliling gitu kan. Pas dengar itu Umar nanya kepada kayak kabinetnya, siapa cewek itu? Dia fansnya. Siapa cowok yang disebut di situ? Itu. Akhirnya dipanggil cowok itu ke tempat Umar. Kemudian Umar melihat ganteng. Emang ganteng gitu. Kenapa kok cewek senang sama dia? Gantengnya di sebelah mana ya? Akhirnya Umar berkesimpulan yang buat dia makin ganteng itu emang mahkotanya adalah rambut. Rambutnya adalah mahkota. Akhirnya kamu tahu kesalahan kamu apa? Apa wahai Amirul Mukminin? Kamu terlalu ganteng. Salah saya apa? Kan saya takdirnya lahir seperti ini, Ci. Ya udah sekarang kamu harus dikurangi kegantengannya sedikit biar nggak jadi fitnah. Itu tuh di zaman Umar ada yang kayak gitu kejadiannya. Coba kayak gitu-gitu aja diurus oleh negara loh. Demi supaya kan tugas seorang pemimpin itu adalah menjamin rakyatnya itu tidak terjadi masalah kan, termasuk masalah moral. Ini kan masalah moral yang nanti merusak juga masalah spiritual, iman, ibadah kan jadi nggak khusyuk ngingat dia terus lagi sholat. Makanya nggak boleh. Nah akhirnya kata Umar, kamu harus dikurangin kegantengannya. Caranya dipotong rambutnya. Astagfirullahaladzim. Digundul, dipotong sampai habis. Akhirnya ini hak saya gimana? Hak kamu adalah kamu akan dibayar oleh negara. Gara-gara dipotong rambut dibayar oleh negara. Akhirnya dia dipotong rambut. Besok datang lagi. Karena rambutnya udah habis kan malu kan rambut udah habis. Dia pakai sorban. Datang ke Umar. Kata Umar, ini lebih ganteng. Ternyata pakai sorban malah lebih keren lagi gitu. Aduh, Umar bingung nih gimana diapain. Masa dibuka sorbannya kasihan mempermalukan. Islam itu menjaga banget hak orang lain, gak mau mempermalukan. Dia tetap rambutnya dihabisin, tapi jangan dibiarin kelihatan orang banyak karena itu malu. Soalnya itu kayak aib kalau di Arab rambutnya pelontos gitu itu aib. Sehingga akhirnya dikasihlah sorban. Malah makin ganteng. Umar bingung, akhirnya Umar memutuskan dia harus dideportasi ke sebuah kampung yang isinya nenek-nenek. Kampung itu nenek-neneknya pas dia datang, gitu. Kan parah juga nih nenek-nenek. Akhirnya dia dideportasi ke luar negeri yang kampungnya isinya orang ibu-ibu tua, yang dia atas tindakan itu dia digaji oleh pemerintah. Ini adilnya Islam, hukum tegak tapi fair. Hukum tegak tapi fair. Dia nggak hanya dideportasi terus dibiarin dalam keadaan terlunta-lunta, enggak. Dia dikasih gaji oleh pemerintah. Tapi dia sendiri di tempat yang terasing. Tiba-tiba ibunya di kota Madinah datang ke Umar dan mengatakan, celaka engkau wahai Amirul Mukminin. Kenapa saya celaka ibu? Kata Umar. Karena engkau duduk bersama anak-anakmu, putra-putramu, dan engkau bersama dengan mereka dalam keadaan nyaman, bahagia, tapi engkau memisahkan saya dengan putra saya. Siapa putra ibu? Fulan underscore Fulan. Oh, yang selebgram itu? Iya. Ya udah ibu maunya apa? Saya jauh dari putra saya kangen dengan putra saya. Kamu tahu nggak sih rasanya kangen gitu kan? Terus gimana maunya ibu? Saya pengen ketemu putra saya. Ya udah akhirnya diputuskan oleh Umar, ibunya juga ikut dengan anaknya tinggal di sana dibiayai oleh negara. Itu tuh masa kekhalifahan Umar sampai hal-hal kayak gitu diurus. Termasuk laki-laki yang dari Irak tadi. Orang sekuler Irak yang pengen ngacak-ngacak pemikiran umat Islam tentang Al-Quran. Dia mengatakan, ini lihat nih ayat nih kayak gini-gini. Tapi dia ngomongnya kemana? Dia ngomongnya di pasar, bukan di majelis para ulama. Bukan di masjid, di pasar. Karena kalau di pasar kan jarang ada ulama nih.
Sehingga orang percaya aja sama dia, sama omongannya. Dipanggil sama Umar. Tahu nggak kesalahan kamu apa? Apa? 2. 1, kamu sudah menyebarkan fitnah agama di tengah-tengah masyarakat sehingga mereka ragu tentang Al-Quran. 2, kalau kamu nggak ngerti ayat itu harusnya kamu tanya kepada ulama, bukan nanya kepada orang awam. Atas kesalahan yang fatal ini, maka saya hukum kamu dengan dicambuk. Karena dia udah nyebarin banyak fitnah. Orang sampai ragu gak mau lagi baca Quran. Orang menganggap Al-Quran itu gak otentik segala macam. Itu kan banyak kan obrolan orang sekuler tentang kayak gituan. Akhirnya dicambuk dan diancam. Kalau kamu masih melakukan hal yang sama, maka saya akan berikan hukuman yang lebih berat. Akhirnya dia pulang ke Irak dan sejak itu dia taubatan nasuha. Itu terjadi. Nah, Fanhas kayak gitu banget. Yang nyebarin fitnah tentang agama Allah. Allah fakir, Allah itu riba dan seterusnya. Sehingga akhirnya Allah turunkan ayat tadi dan Allah membela Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kalimat yang saya pengen kita renungkan dari kalimatnya Abu Bakar itu apa? Ghadibtu lillah ya Rasulullah. Saya marah karena Allah ya Rasulullah. Apa pelajarannya di sini? Ternyata Islam itu juga menganjurkan marah. Menganjurkan cinta, menganjurkan maaf, menganjurkan sabar, menganjurkan tersinggung, menganjurkan marah, menganjurkan membalas. Ada semuanya, tapi kondisinya berbeda-beda, konteksnya berbeda-beda. Kalau kita salah konteks, nggak jadi ajaran Islam lagi. Itu yang harus kita pelajari. Jadi bukan hanya agama cinta, tapi juga ada anjuran untuk supaya kita marah dalam kondisi tertentu. Bagaimana nggak marah ketika ada seorang perempuan muslimah dihina, dibuka auratnya, dilecehkan, masa kita nggak marah? Rasulullah aja marah ketika ada perempuan muslimah lagi belanja di masjid, di pasar, belanja di pasarnya Yahudi, terus dilecehkan sama cowok-cowok anak muda Yahudi. Diapain? Roknya tuh diikat pakai tali, digantung ke tiang gitu. Pas dia jalan kan kesingkap karena ketarik tali kan, sehingga auratnya kelihatan. Dia malu, nangis, dibela, digunting tuh tali sama seorang laki-laki pemuda muslim, digunting talinya. Marah orang-orang Yahudi yang ngeprank si cewek ini nih. Mereka bilang, lo nggak usah ikut-ikutan, ini bukan urusan lo, ini saudari saya muslimah, saya harus membela sesama orang yang beriman. Lagian kalian zalim, ini kan kejahatan moral, kalian nggak punya akhlak kepada perempuan, nggak menghargai perempuan. Terjadi adu mulut lama-lama karena dia sendiri dikeroyok meninggal. Udahlah menghina perempuan, membunuh laki-laki yang mencoba membela perempuan tadi. Nabi langsung marah. Langsung dikumpulkan bala tentara yang kuat-kuat oleh Nabi menuju kepada kabilah itu, dikepung tuh kabilahnya. Setelah dikepung, Nabi memberi mereka kesempatan, 2 pilihan. 1, pergi, 2, perang. Ini namanya marah fisabilillah. Jadi ada jomblo fisabilillah, ada mutusin fisabilillah, ada balikan fisabilillah, semuanya ada fisabilillahnya. Apa maksud saya fisabilillah? Ada jalan yang dibolehkan oleh Allah, ada kondisi yang dibolehkan oleh Allah. Jomblo fisabilillah itu kayak gimana? Jomblo yang sabar, yang tetap istiqomah, yang gak berputus asa dengan berbuat dosa, itu tuh fisabilillah banget. Jadi itu bukan bahasa-bahasa nyeleneh. Justru itu sebuah ungkapan sederhana yang di dalamnya tuh terkandung banyak hikmah yang saya harapin kayak gitu. Jadi bukan jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah, ada juga jihad fisabilillah taghut. Orang yang berjihad bukan karena Allah. Begitu juga dalam urusan yang lain. Ghadibtu lillah ya Rasulullah. Saya marah karena Allah ya Rasulullah. Berarti apa? Di antara cabang-cabang iman adalah emosi. Perasaan cinta, perasaan malu, perasaan takut, perasaan marah, itu semuanya bagian dari iman. Kalau ada orang mengatakan iman itu hanya cinta, sampai ada kalimat, ya Allah kalau saya beribadah karena saya penginkan surga, tutup surga itu dari saya. Kalau saya beribadah karena saya takut neraka, masukkan saya ke neraka. Saya beribadah hanya karena cinta kepadamu. Ini membentur-benturkan 2-3 hal yang sebetulnya 3-tiganya baik. 1, roja, mengharapkan surga. Itu baik, bagian dari iman. 2, khauf, takut neraka. Itu juga bagian dari iman. 3, mahabbah, cinta kepada Allah. Itu juga bagian dari iman. 3-tiganya emosional, perasaan. Ternyata iman itu juga menyangkut urusan perasaan. Sehingga pertanyaannya, sudah berimankah perasaan kita? Jangan-jangan yang baru beriman lisan kita.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Lisan kita beriman. Apakah hati kita beriman? Yaitu yakin. Apakah perasaan kita beriman? Yaitu takut kepada neraka, mengharapkan surga, mengharapkan ampunan Allah, cinta sama Allah, kangen sama Allah, cinta sama Rasulullah. Itu kan imannya, perasaan. Sudah berimankah pikiran kita? Artinya pikiran kita itu yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingat Allah terus. Dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, itu kayak simbol dari totalitas kehidupan dia. Ingat Allah terus. Itu berarti pikirannya sudah beriman. Sudah berimankah tangan kita yang tercegah dari menyakiti orang lain? Sudah berimankah kaki kita yang tidak mau melangkah ke tempat-tempat dosa? Sudah berimankah sekujur tubuh kita dengan segala bentuk amal solehnya? Termasuk perasaan. Sehingga orang yang tidak marah ketika agamanya dihina, orang yang tidak marah ketika Allah dihina, Rasulullah dicela, itu tuh berarti imannya, perasaannya belum utuh keimanannya. Saya nggak bilang nggak beriman ya, karena itu terlalu ekstrim menuduh orang tidak beriman. Tapi dalam bab itu dia belum utuh keimanannya, belum baik keimanannya. Karena harusnya dia marah. Cuman yang harus kita perjelas juga adalah gimana cara kita marah. Gimana cara kita mengekspresikan marah. Marah harus, tapi mengekspresikannya ada banyak cara dan itu sangat kondisional. Gak bisa digeneralisir. Tapi marah harus. Tersinggung harus. Coba kalau ada yang menghina ibu kita, marah gak? Marah pasti, gak mungkin gak marah. Salah gak kita marah? Nggak salah, cuman gimana cara kita marah kan gitu kan? Waktu kecil dulu kan suka gitu kan? Ada teman kita menghina ayah kita dengan dibuat foto ayah kita di tanah terus diinjak-injak. Nih ayah kamu nih, gitu kan ya? Akhirnya kita, wah lu menghina ayah gua, akhirnya berantem. Waktu kecil kan suka gitu tuh. Ngalamin nggak sih masa-masa kayak gitu? Udah nggak ada ya? Kalau yang milenial mungkin nggak ngalamin. Kalau saya kan sebelum milenial, udah agak tua. Dulu pernah ngalamin masa-masa si bolang kayak gitu tuh. Terus kita kayak bikin kertas, tulis nama ayah saya Abdurrahman, nama ibu saya Kartini. Jadi ibu saya Kartini itu cuma saya yang boleh nyanyi itu. Ibu kita Kartini, cuma saya karena ibu saya Kartini namanya. Kartini Abdurrahman, nih gua injak-injak nih gua sobek-sobek nih. Wah bener nih lo cari masalah sama gua. Akhirnya berantem atau dibalas kalau nggak berani berantem, nulis juga nama ayah dia sama ibu dia. Kita sobek-sobek juga. Ujung-ujungnya sih berantem juga. Kenapa kita marah? Karena kita cinta sama orang tua kita, nggak mungkin enggak. Kadang-kadang kita kayak sebel sama ibu kita, tapi kita nggak rela ada orang menghina ibu kita kan? Kadang-kadang kita kayak beda pendapat sama orang tua kita, tapi kita nggak rela ada yang menyakiti orang tua kita. Itu tuh udah pasti. Umumnya kayak gitu. Hanya anak durhaka yang nggak kayak gitu. Umumnya orang kayak gitu. Gimanapun dia nggak dekat sama orang tuanya, gimana pun dia kayak nggak nyaman dengan orang tuanya, kadang-kadang berdebat, berselisih sampai marah, tapi dia nggak rela orang menyakiti orang tuanya. Apalagi ini lebih dalam rasanya daripada masalah keluarga. Kenapa bisa gitu Ustadz? Karena suatu hari Umar bin Khattab datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari apapun kecuali diriku sendiri." Cinta itu perasaan, bagian dari iman. Kata Nabi, belum sempurna wahai Umar. Artinya belum cukup wahai Umar. Belum cukup iman kalau hanya baru mencintai Rasul lebih dari apapun juga selain diri sendiri. Belum cukup wahai Umar. Artinya imannya belum utuh. Terus gimana ya Rasulullah? Katakan aku mencintaimu lebih daripada apapun termasuk diriku sendiri. Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada apapun termasuk diriku sendiri. Al-an ya Umar, al-an. Sekarang baru cukup wahai Umar, baru cukup. Dan Umar gak ngomong dengan lisannya saja, dia ngomong dengan perasaannya. Kalau dia udah ngomong itu benar-benar rasanya dalam sedalam itu. Artinya perasaan, emosi bagian dari iman. Sehingga yang harus kita syahadatkan dalam tanda petik, yang harus kita islamkan, yang harus kita cas terus keimanan dalam diri kita, bukan hanya wawasan di kepala kita dengan duduk di taklim, bukan hanya lisan kita dengan mengucapkan kalimatan thayyibah, tapi juga termasuk rasa, perbuatan, akhlak, semuanya harus ditanya, sudah berimankah diri kita? Sudah berimankah akhlak saya? Sudah berimankah pandangan saya? Karena pandangan orang yang beriman tidak akan melihat aurat. Pandangan orang yang beriman tidak akan melihat yang dosa. Nanti di atas mereka ada yang lebih dahsyat lagi. Jangankan aurat orang lain, aurat sendiri aja gak mau ngelihat. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Aurat sendiri aja gak ngelihat. Coba, kebayang gak tuh? Ya gak usah dibayangin juga sih. Aurat sendiri gak mau ngelihat. Saking
Karamallahu wajhah. Saking mulianya wajah dan matanya Ali bin Abi Thalib. Aurat sendiri nggak mau lihat. Dalam peperangan dia duel sama musuh. Kemudian dia menebas kaki musuhnya dengan pedang Ali. Lalu tersobeklah pakaian laki-laki tersebut dan kelihatan pahanya. Ali langsung palingkan wajahnya. Nggak mau ngelihat paha musuh, coba. Padahal lagi perang tuh, bukan lagi jalan, lagi kayak kena motor atau apa misalnya sobek. Enggak. Dan itu cowok. Kebayang gak cewek? Kalau kita cewek, ini cowok. Artinya ya apa sih, teman doang atau apa gitu kan ya. Walaupun ada sebagian yang mengatakan paha bukan aurat. Kalau yang mengatakan paha bukan aurat berarti adegan itu bukan paha, lebih dari itu. Kalau yang mengatakan paha itu aurat berarti kejadian itu hanya sebatas paha. Dua-duanya pendapat ulama dan kita hargai. Yang jelas Ali gak mau ngelihat. Langsung memalingkan wajahnya. Nah musuhnya kan curang. Dimana-mana kan di film juga yang fiktif. Yang namanya antagonis selalu curang kan. Gak ada yang antagonis tapi baik hati, itu namanya bukan antagonis, hero. Dia pasti curang. Begitu Ali sebagai superhero-nya balik arah, dia nyerang. Curang kan. Tapi Ali, yang digituin Ali gitu, salah orang. Ali balik arah, justru pedangnya tuh lagi siaga. Begitu dia nyerang, diputerin lagi tuh pedang. Putus leher musuh tersebut. Dan itu musuh bukan orang biasa. Legendnya orang Mekah. Yang sahabat-sahabat gak berani duel sama dia. Diam semuanya. Ali yang berani. Siapa yang mau menantang saya? Diam sahabat yang lain. Kata Ali, gak ada yang bangkit. Ya Rasulullah, saya. Kata Rasulullah, Ali duduk. Duduk aja Ali. Gak ada cowok di antara kalian yang berani nantang saya. Marah kan Ali digituin kan ya. Sahabat-sahabat diam. Kenapa gak ada yang bangkit? Itu tuh terkenal Amru. Orang yang paling jago berpedang di antara orang Mekah. Belum pernah kalah sama sekali. Jadi benar-benar menang KO terus gitu. Amru yang menantang. Dia, Ali bilang, ya Rasulullah saya. Ali, aku gak tega kalau sesuatu terjadi sama kamu. Rasulullah aja kayak ngerasa Ali gak bisa ngalahin dia. Ali diam, tapi gregetan banget. Siapa yang berani nantang saya? Atau kita pulang aja nih, udah beres. Akhirnya, ya Rasulullah, jangan biarkan dia menghina Islam. Biarkan saya menghadapi dia, Allah yang akan menolong saya. Ali hati-hati ya. Ya Rasulullah, datanglah Ali. Akhirnya tarung dan Ali menang telak dalam pertarungan waktu itu. Ini nih karamallahu wajah. Matanya itu mata yang beriman. Telinganya telinga yang beriman. Lisannya lisan yang beriman. Wajahnya wajah yang beriman. Gimana wajah yang beriman? La tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kalian ngeremehin amal soleh walaupun kecil, walau sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajhun, wajah, bahasa Arab jadi bahasa Indonesia, wajah yang apa, sumringah, wajah berseri-seri, wajah yang happy. Jangan ketemu teman kita cemberut aja. Kamu kenapa? Enggak, emang muka saya emang kayak gini. Nah, kalau itu beda ya.